Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di dalam ibadah kita pagi ini. Baik kita yang dikumpulkan Tuhan di dalam Zoom ataupun kita yang tergabung di dalam YouTube. Salam komando. Shalom semuanya, kita berdoa. Mari kita berdoa dan kita siapkan hati kita ya. Bapak terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kita mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalahkan Leviathan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mau belajar Tuhan. Kasih roh yang mau Tuhan menerima segala firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini seperti pisau yang bermata dua Tuhan, yang tajam, yang menembus Tuhan. Mengubah roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Dan Tuhan biar Tuhan firman-Nya ditabur ini Tuhan bisa berbuah dan menjadi pohon yang tebal dan yang berbuah lebat pada Lord Jesus. Siapkan hati kami masing-masing, siapkan Tuhan pikiran kami Tuhan, jiwa dan roh tubuh kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Iya, halo Pak Hebron. Shalom. Iya. Apa namanya? Ini nama saya adalah Melina. Zion Melina ya, Zion nama baptis saya, dan ini kedua kali Pak Hebron ngajak saya untuk berbicara di tempat Menara Bangsa-Bangsa ya, Menara Doa Bangsa-Bangsa. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa mengalahkan Leviathan, dan kita mau belajar siapa itu Leviathan. Kalau di dalam sebuah peperangan, bagaimana kita bisa menang dalam sebuah peperangan kalau kita tidak mengetahui cara mereka bekerja. Jadi kadang-kadang orang masuk ke dalam sebuah peperangan tanpa mengetahui siapa lawan mereka, dan pasti mereka akan kalah total. Jadi dalam kehidupan kita sekarang Leviathan itu sedang bekerja di seluruh dunia teman-teman. Jadi kita mesti belajar bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita, dan kita mesti membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dibicarakan loh, kalau di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa gara-gara tidak mengenal firman-Ku. Jadi untuk mengetahui sebuah peperangan, mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin itu adalah financial kita, mungkin itu adalah egoisnya kita, mungkin itu adalah kedagingan kita. Kita mesti mengetahui apa sih roots-nya ini, apa sih akarnya dari segala ini, dan gimana kita bisa mengalahkan dan mencabut akar ini. Keluarga kita mengalami kutuk menurun, yang setiap kali sakit kanker, anaknya sakit kanker, cucunya sakit kanker, itu adalah sebuah kutuk. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan kutuk itu, dan kita mesti mengetahui apa yang telah dilakukan, sebenarnya akarnya itu di mana. Jadi kita mesti mengetahui firman Tuhan, dan Tuhan bilang loh, my people perish, umatku binasa gara-gara tidak mengenal firman Tuhan. Dan itu bukan ngomongin cuma firman Tuhan, tidak mengetahui segala hal. Kalau kita mau masuk ke dalam investasi dalam sebuah stok, kita mesti belajar tentang stok itu. Jangan sampai kita masuk ke dalam, mencemplung diri kita ke dalam sesuatu dan kita tidak pernah belajar mengenal itu. Pasti kita akan gagal total teman-teman, saudara-saudara. Jadi kita di dalam sebuah peperangan, kita mesti mengetahui siapa lawan kita, siapa musuh kita, dan kita bisa menang. Kita bisa right on the target. Kita bisa benar-benar fokus apa sih ini yang sebenarnya yang telah terjadi dalam kehidupan kita bertahun-tahun. Setiap kali kok kita mengalami kecelakaan, setiap kali kok kita gagal pas kita membuat satu bisnis, apa sih ini yang telah mengikat kehidupan kita bertahun-tahun sampai kita tidak bisa hidup dalam berkemenangan. Amin. Jadi kita buka di PowerPoint-nya. Ada yang bisa bantu saya untuk membuka PowerPoint-nya? Kita mau belajar dari Ayub 41 ya, ayat 1. Kita baca dulu page yang kedua ya. Oke. Kita baca dulu. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengikit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenalkan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan?
Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Page yang satu lagi, page ketiga. Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Next. Siapakah dapat menyikapkan pakaian luarnya? Baju jirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun terlekat rapat seperti matre. Rapat hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersihnya menyinarkan cahaya, matanya laksana berkah fajar. Dari dalam mulutnya keluar suruh dan berpencaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang next. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan melekat, padanya tidak bergerak. Oke, kita aja dari sini sampai sini dulu. Kita dan next page lagi. Besi. Oke, kita next lagi ya. Saya mau bicara ya. Tadi pas kita bicara tentang Leviathan. Next lagi. Oke. Jadi kita mesti mengetahui siapa enemy kita, siapa musuh kita. Kita tidak boleh menyepelekan, itu sebuah kebodohan teman-teman. Jangan meremehkan sesuatu yang kita kelihatan, mungkin itu kelihatannya gampang. Oh, mungkin emang hidupku, takdirku adalah untuk selalu kalah. Mungkin takdirku adalah aku tidak pernah hidup berkemenangan. Mungkin itu adalah suatu yang takdirku aku sakit dan seluruh keluargaku sakit. Setiap sekali sembuh sakit lagi, setiap kali sembuh sakit lagi. Padahal di firman Tuhan dibilangkan, aku akan memisahkan maut darimu, gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada maut dalam kehidupan kita. Cuman bertahun-tahun kita telah ditipu oleh iblis untuk menerima keadaan dan situasi kita. Dan di sini dikatakan loh, because you have rejected knowledge. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, jadi sebenarnya bukan salah Allah, bukan salah Tuhan, tetapi kita sendiri yang menolak pengenalan itu. Kenapa? Kita menjadi orang yang ignorant. Kita nggak mau tahu, kita pikir kita berjalan di tempat yang benar, kita sok-sokan, kita nggak mau merendahkan diri. Kalau kita tidak mau belajar tentang firman Tuhan, padahal firman Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, semuanya ada di dalam situ. Jadi kita menjadi orang yang sangat sombong. Maka aku menolak engkau menjadi imanku. Jadi pas kita menolak Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita menolak dan Tuhan akan menolak kita. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dan ini sangat bahaya dan kita akan hidup dalam kutuk turun-menurun. Oke, next lagi. Siapa Leviathan ini? Kalau kita lihat di bahasa Inggris, itu dikatakan buaya itu adalah Leviathan. Kalau kita lihat pelajari buaya, moncong buaya itu lebih besar daripada badannya. Jadi ini adalah tipe orang yang suka ngomong dengan suara yang keras. Dengan moncongnya dia bisa menerkam. Jadi ini adalah orang yang suka mengeluarkan isu-isu. Jadi mereka adalah twisting spirit, mereka adalah memutarbalikkan spirit. Dan kalau kita lihat buayanya, kita lihat ayat, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Buaya, kalau kita lihat, dia bermain di dalam air. Jadi ini adalah spirit yang mereka itu hidup di dalam air. Dan tiba-tiba pas mereka sudah menerkam kita nggak sadar mereka tuh udah di dalam kehidupan kita. Kita nggak sadar kita punya roh kesombongan. Oke? Dan
tiba-tiba pas mereka udah datang dekat kita, mereka akan menerkam kita dan mereka akan twist. Mereka akan memutarbalikkan kita, dan pas mereka menerkam kita, mereka itu akan menarik kita ke dalam air dan mereka twist dan sampai kita mati. Jadi ini ada penipuan yang iblis lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa hidup dalam berkemenangan. Amin. Nih ya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengipit lidahnya dengan tali? Kalau kita lihat, ini bukan ngomongin tentang roh yang cuman mungkin roh perjinahan, sesuatu roh yang gampang. Enggak. Ini sampai di dalam firman Tuhan bilang, kamu nggak mungkin bisa melawan buaya ini. Jadi ini ngomongin tentang territorial spirit, teman-teman. Ini adalah ngomongin tentang spirit yang jenderal setan yang lagi menguasai tempat ini. Dan kita tahu kalau kita lihat banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang hidup dalam, mereka tidak bisa merdeka ya, karena depresi, mereka hidup dalam kecemasan. Dan kita tahu obat itu tidak bisa menyembuhkan mereka. Kadang-kadang pas kita melihat itu dalam kehidupan kita pergi ke fisikater, kita pergi ke dokter, dan kita pikir obat itu bisa menyembuhkan mereka. Obat itu cuma menghambat itu bermanifestasi. Tetapi sebenarnya yang kita mesti lakukan adalah pelepasan. Karena itu bukan sesuatu yang bisa diobati dengan obat. Itu adalah yang mengikat mereka bertahun-tahun. Kalau orang hidup dalam ketakutan, kadang-kadang mereka tidak bisa tidur malam-malam. Selalu mereka menjadi orang yang insomnia. Berarti itu ada spirit yang mengikat mereka. Bukan makan obat tidur. Itu cuman menyembuhkan mereka sementara. Waktu itu saya melayani satu orang. Jadi dia waktu mudanya dia pernah diperkosa oleh teman sekamarnya. Dan jadi dari situ dia punya ada kebencian, dia benci dengan Tuhan, dia kepahitan. Dan sekarang pas ini dia udah menjadi yang sakit jiwa. Dan selama hidup ini dia selalu makan pil menenangkan diri. Jadi waktu dia bisa tenang, dia minum pil itu, hidup dia normal. Dia bisa bekerja, dia bisa punya berpikiran yang dengan jelas. Tetapi pas waktu Januari tahun lalu, Januari dia nikah, dan Maret dia hamil. Dan kita tahu Maret itu ada COVID, pas dia hamil, dokter bilang kamu nggak boleh makan obat-obatan lagi, mengandung. Jadi tiba-tiba suaminya yang baru pacaran mungkin 6 bulan terus mereka menikah, suaminya kaget. Karena dia menjadi orang gila, dia coret-coret seluruh rumahnya dengan tinta. Dan dia bisa teriak-teriak sendiri, dia bisa keluar rumah, bisa nggak pakai baju dan teriak-teriak sendiri. Jadi itu adalah jadi setan sudah merenggut jiwanya, dan obat yang dia makan setiap hari pas sebelum dia hamil itu cuma menenangkan jiwanya, tapi tidak menyembuhkan dia. Jadi banyak orang sekarang mereka itu terikat oleh roh, dan mereka pikir mereka cuma makan obat dan mereka bisa menjadi normal. Obat itu tidak menyembuhkan, teman-teman. Yang kita mesti perangin adalah roh yang mengikat mereka bertahun-tahun, dan itu yang akan menyembuhkan mereka. Yang mereka perlukan adalah Tuhan. Oke, kalau kita belajar tentang Leviathan ini, dia adalah a twisting spirit. Dia mentwist, dia memutarbalikkan keadaan. Dan ini satu territorial spirit yang kita tidak bisa lawan, cuman memakai hook, kata Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi pas kita melawan kayak begini, kita akan menjadi capek sendiri. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang di luar sana, mereka itu hidup dalam terikatan, kita bisa bantu mereka dengan apa? Membebaskan mereka dengan pelepasan. Dan kalau kita belajar, oke, kita buka lagi firman Tuhan yang tadi screen-nya. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Kita seperti Efesus 6 ayat 11, kita mesti memakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jadi kita perangi bukan daging kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi sesuatu roh yang sangat besar dan sesuatu roh yang menakutkan. Oke, tapi kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan. Amin. Next. Jadi ini adalah high level of demon. Nih ya. Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mereka menjebak, menunggu untuk kita jatuh. Mereka mau menguasai kehidupan kita. Dan bagaimana? Ini adalah suatu demon yang suka dengan namanya kesombongan. Orang-orang yang nggak pernah mencari Tuhan karena mereka pikir, ngapain aku perlu Tuhan? Itu adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah suatu demon nih ya, yang suka mereka maunya mereka diperhatikan terus, mereka mau menguasai kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kita. Dan kita lihat kalau di 2 Samuel 1:27, betapa gugur para pelawan dan musnah senjata-senjata perang. Jadi, dan ini juga bekerja dibuat hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah dikasih kuasa oleh Tuhan dan urapi dengan begitu dahsyat, tapi mereka akhirnya gugur. Tuhan berbicara loh, di firman Tuhan berbicara. Hamba-hamba Tuhan yang ini adalah betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata. Pas kita mulai jatuh dalam kesombongan, tiba-tiba kita akan jatuh, teman-teman. Jadi ini adalah orang yang suka mentwisted ya. Roh Leviathan ini adalah roh yang suka memanipulatif. Oke? Jadi kita mesti hati-hati dengan roh ini. Dan ingat ya, ini ada roh, ini adalah buaya, itu hidup di dalam air. Dan kita tahu, air itu melambangkan Tuhan. Jadi ini adalah roh yang bekerja juga di dalam kegerakan Tuhan. Kalau kita bilang, kalau kita mimpi, oh Tuhan, Indonesia akan dilawat oleh airnya Tuhan, tiba-tiba ada air. Berarti akan ada revival. Tetapi ini roh juga bekerja di dalam revival. Ini roh juga bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Pas kita dinaikkan tinggi oleh Tuhan, tiba-tiba kita jatuh dalam satu namanya pride, satu kesombongan. Dan kalau kita ngelihat nih ya, buaya bagaimana mereka bekerja. Mereka tuh diam-diam di dalam air dan mereka stir up the water. Jadi mereka itu bisa menggoncangkan, tiba-tiba air itu ada gelebek. Jadi tiba-tiba di dalam satu kapal, yang kita di atas kapal itu, mungkin kita lagi riding in the spirit of the Lord. Jadi kita lagi bersama Tuhan dan kita lagi enak-enak. Dan tiba-tiba di bawah itu ada roh Leviathan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti hati-hati. Karena kadang-kadang kita kompromi dengan roh ini. Dan tiba-tiba pas kita kasih roh ini masuk ke dalam ministry kita, kita kasih roh ini masuk ke dalam hubungan suami dan istri kita, dari hubungan suami dan istri, itu akan menggoncangkan. Pertama-tama mereka menyusup pelan-pelan tanpa kita tahu, karena mereka bergerak di bawah air. Pas tiba-tiba kayak suami dan istri, nih ya, spirit ini dia suka berbicara dengan suara yang keras. Sebentar. Sekali lagi yang page kedua. Page yang kedua. Enggak, yang page kedua, yang halaman kedua. Oke. Page yang kedua, halaman kedua, yang di PowerPoint saya. Saya bacakan ya, bukan yang ini, tapi page halaman yang kedua. Nih. Jadi dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Jadi ini sesuatu kita udah tahu ini ada high level of demon ya. Nomor 3 ya, page nomor 41. Ayub 41 nomor 3.
Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Kalau kita mempunyai istri dan suami yang selalu suka bentak-bentak dan mereka adalah orang yang teritorial, yang selalu oke, aku maunya begini, aku nggak mau tahu. Berarti kita tahu ada spirit apa yang sedang bekerja dalam kehidupan mereka. Karena ada orang-orang yang sombong, mereka maunya didengar, mereka cuma mau didengar. Dan mereka nggak mau tahu. Mereka tidak akan bicara dengan kita dengan lemah lembut. Kalau kita lihat buaya, mulutnya sangat besar. Mereka akan mengintimidasi kita sampai kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Ayat 41 ayat 4 ya. Jadi ini spirit yang mereka adalah mereka nggak menghargai namanya covenant. Mereka akan pindah-pindah gereja. Mereka akan, kalau mereka fail dalam satu company, mereka nggak suka dengan bosnya mereka akan pindah ke company lain. Mereka adalah orang yang tidak bisa berkomited. Punya suami, mereka akan berzina dengan orang lain. Jadi ada roh Leviathan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka itu tidak suka namanya dengan perjanjian. Padahal kita tahu Tuhan covenant God. Kita tahu Tuhan kita Tuhan perjanjian. Makanya ada namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Firman Tuhan itu cuma ngomongin tentang covenant, tentang perjanjian. Pas kita terima Yesus, kita terima perjanjian itu semua. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak suka dengan sebuah komitmen, itu adalah orang-orang yang mempunyai spirit of Leviathan. Nomor ayat 41 ayat 5. Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Jangan kau membawa spirit ini sampai ke dalam rumahmu. Sampai kita menjadikan dia sebagai kayak pet, barang peliharaan. Sesuatu yang kita bawa, ya tadi spirit ini kita tidak tiba-tiba masuk. Roh kesombongan itu bisa tiba-tiba masuk dan tanpa kesadaran kita. Dan Tuhan bilang, jangan kita bermain-main dengan roh kesombongan. Karena kita nggak mau membawa mereka masuk ke dalam rumah tangga kita untuk sampai anak-anak kita belajar dari orang tuanya menjadi orang yang sangat sombong. Semua hanya titipan dari Tuhan. Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Jangan kita membawa spirit ini di dalam bisnis kita juga. Kita maunya menang sendiri. Kita maunya mendominasi orang. Melakukan bisnis. Pokoknya kita selalu tentang kita, diri kita. Kita mau cuan paling banyak. Kita mau menang paling banyak. Kita nggak mau mengalah. Jadi ini adalah sebuah controlling spirit. Dia mau mendominasi. Dia akan memakai moncongnya untuk mengintimidasi orang. Dia adalah covenant breaker. Dia nggak mau namanya perjanjian. Dia akan loncat terus. Orang nggak pernah konsisten. Jadi pas kita tahu, oh kok saya begitu ya. Orang yang nggak mau cari Tuhan. Karena mereka pikir mereka nggak mau, ngapain kita perlu Tuhan. Dan ini spirit bukan yang bekerja cuman di luar gereja. Tuhan bilang ini adalah they live inside the water. Mereka hidup di dalam air. Air ngomongin tentang lambang Roh Kudus, kegerakan Tuhan. Jadi itu cuman di sebelah samping kita mungkin orang-orang ini. Dan kita mesti mengenali siapa, kenapa orang ini bisa begini. Dan kita mesti berdoa, ayo mau nggak kita pelepasan? Oke, kita ya. The page nomor 3. Dapat nomor ayat 41 ayat 7. Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau tak akan melakukannya lagi. Ini suatu demon yang kita tidak bisa menusuki kulitnya dengan serampang. Karena kenapa? Kulitnya itu sangat satu sama lain, sangat erat. Kalau kita lihat buaya, kita menusuki aja sangat keras.
untuk mematikan buaya itu sangat sulit, teman-teman. Kita nggak bisa dengan gagah perkasa kita. Kita cuma perlu Tuhan. Kita mesti pakai nama Tuhan untuk memerangi roh-roh kayak begini. Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya. Engkau tak akan melakukannya lagi. Jangan kita bermain-main dengan roh yang begini. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Pas kita melawan orang yang selalu mau menang sendiri, kita akan kalah total. Pas kita melawan roh yang udah orang sakit jiwa, kita mau ngomong sama siapa? Kita nggak bisa ngomong sama dia. Kita ngomong A, nangkepnya B. Pas kita ngomong sama orang yang kepahitan, punya ketakutan, kita nggak bisa pakai obat untuk melawan roh-roh kayak begini. Orang yang udah kepahitan, mereka adalah orang yang sangat defensif. Kalau kita lihat ya, dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampan, dengan kepalanya, dengan tempuling. Ini adalah orang-orang yang mereka menutupi dirinya mereka sendiri, dan mereka menjadi orang yang sangat defensif. Kita ngomong A, mereka akan ngomong lebih banyak daripada kita. Mereka bisa ngomong 10. Enggak, aku nggak begitu kok. Kamu mesti berubah loh. Enggak, gue nggak begini. Mereka akan menjadi, kalau kita ngelihat istri kita begitu, kita ngelihat anak kita begitu, kita ngelihat suami kita begitu, kita tahu apa yang mengikat mereka. Dan kita mesti membebaskan mereka. Karena ada kuasa dan otoritas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan mereka akan menutupi kepalanya dengan tempuling. Mereka orang yang nggak mau dengar. Yang mereka mau adalah diri mereka mesti menang dan ego mereka akan terus naik. Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungan, engkau tak akan melakukan lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Kita nggak mungkin menang, teman-teman, melawan orang-orang kayak gini. Orang yang nekat pun tak akan berani membagikan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah punya gede, bahasa gede. Kaknya gede. Jadi itu cuman kita bisa memberikan itu kepada Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas Tuhan yang Tuhan berikan, kita bisa membebaskan mereka. Bukan dengan kefisikatan. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Kemarin saya ngajakin saudara saya keluar rumah karena kita ada meeting keluarga. Terus dia bilang, "Nih, selama COVID ini Cici nggak pernah keluar rumah. Karena tiba-tiba Cici dapat panic attack." Panic attack itu bukan dari Tuhan, teman. Itu sebuah roh yang mengikat mereka. Yang kita lakukan, kita mesti berdoa dan puasa bagi mereka. Dengan otoritas yang Tuhan kasih. Siapakah yang, ya, nomor 41 ayat 12. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakan yang tampan. Ini orang, kalau kita ngeliat orang, kalau kita lihat ya, waktu itu saya pernah pergi ke Surabaya, kita melakukan perang di Surabaya, dan tiba-tiba Tuhan kasih saya pagi-pagi jam 5. Tuhan tiba-tiba kita pergi ke Surabaya, Bali waktu itu untuk baksos. Dan tiba-tiba saya ngelihat Surabaya itu logonya adalah Surabaya. Dan kita pergi ke tempat tugunya dilambangkan dengan ikan hiu dengan buaya. Kalau kita ngelihat, bukan saya mau ngomongin tentang kota itu. Kalau kita ngelihat, jadi itu adalah identitas kota itu adalah udah buaya dan ikan hiu. Dua-duanya sama, moncongnya besar. Kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, orang yang suka bertampan, orang yang suka memakai baju bersolek itu adalah orang Surabaya. Jadi gara-gara apa? Gara-gara mereka menaruh logo itu, tugu itu di dalam Surabaya. Jadi yang menguasai seluruh kota Surabaya adalah roh ini, roh Leviathan. Jadi bagaimana kita pas kita ke Surabaya kita bisa melawan roh apa yang menguasainya? Karena kita tahu sebenarnya roh apa yang menguasai, roh Leviathan. Jadi gara-gara itu ada territorial spirit yang menguasai seluruh Surabaya dengan buaya, dengan ikan hiu yang moncongnya besar. Dan kita tahu roh Leviathan itu mereka orang yang suka bersolek, ngomongnya besar. Mereka sangat mementingkan mereka punya ketampanan, bajunya.
Jadi kita bisa berperang buat kota Surabaya untuk bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang humble, orang-orang yang rendah hati. Dan waktu itu pas kita habis baksos, pendeta saya suruh saya khotbah, karena gara saya dapat firman ini, saya bilang, Pak, saya dapat firman ini tentang Surabaya. Dan saya waktu itu pas pergi ke Surabaya, saya tidak tahu kalau sebenarnya logo dari Tugu Surabaya itu adalah buaya dengan ikan hiu. Dan ini sangat aneh sekali. Jadi waktu itu pagi-pagi kita lagi baksos, jadi setiap hari kita pergi ke gereja-gereja dan memberkati gereja-gereja. Jadi kita digilir untuk khotbah. Dan tiba-tiba Tuhan membangunkan saya, Mel, buka Ayub. Saya buka, apa nih buaya? Terus tiba-tiba pas sampai siangnya saya baca firman Tuhan ini, pas siangnya kita pergi ke tempat Tugu, Mel, kamu sama 3 orang lagi pergi ke tempat, karena kita dipencar ya, untuk pergi ke Tugu untuk mentahirkan Tugu itu. Jadi kita pakai darah Yesus, pakai minyak, dan pakai patok. Kita pergi ke Tugunya, saya baru lihat, buaya sama ikan hiu. Saya baru ngeh. Dan pas kita membicarakan tentang roh Leviathan ini, di dalam gereja, tiba-tiba di belakang ada orang yang bermanifestasi menjadi buaya. Jadi kita benar-benar mesti belajar tentang suatu peperangan. Kita tidak mau masuk ke dalam medan perang tanpa mengetahui lawan kita itu siapa. Pasti kita akan kalah total. Sebentar. Ya. 41 ayat 13. Siapakah dapat menyikapkan pakaian luarnya, baju jirahnya yang berlapis 2, siapakah dapat menembusnya? Karena baju jirahnya yang sangat kuat, siapakah dapat menembusnya? Siapakah dapat membuka pintu moncongnya, di sekeliling giginya ada kengerian? Orang yang suka pakai mulutnya untuk memfitnah. Orang yang suka pakai mulutnya suka untuk mengintimidasi. Di sekeliling giginya ada kengerian, teman-teman. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terlekat rapat seperti materai. Rapat hubungannya dengan satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk. Kalau kita lihat angin itu ngomongin tentang Roh Kudus. Adalah orang-orang sangat proud, orang-orang yang cuma mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan bekerja dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh yang lembut, lemah lembut. Dan ini adalah roh-roh, ini adalah orang-orang yang nggak punya kelembutan sama sekali. Mereka memakai mulutnya untuk mengintimidasi. Mereka bisa diam-diam. Mungkin kejadiannya kayak begini ya, kalau kita lihat. Ini adalah spirit yang twisting kan, yang memutarbalikkan keadaan. Dan sekarang kalau kita lihat, banyak negara sudah legal tentang gay and lesbian, LGBT. Padahal kita tahu itu tidak benar. Tapi mereka menggenap-genap, kita boleh namanya aborsi di Amerika. Jadi mereka membenarkan itu dengan namanya twist, mengubah cara mindset kita, mengubah cara pikir kita di dalam Tuhan. Dan kita ditwist, pikiran kita ditwist sampai kita mengiyakan, kita mulai berkompromi. Kita pikir, oke, dari lahir dia udah jadi gay, nggak apa-apa lah. Padahal firman Tuhan enggak. Kita tahu Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan loh. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kadang-kadang kita sudah mulai berkompromi, government sudah mulai berkompromi dengan roh begini. Karena mereka berjalan dengan garis smooth di bawah ayat. Kita nggak sadar tiba-tiba pas sudah di depan sana, oh gay and lesbian sudah dilegalkan. Kita boleh aborsi. Jadi kita mesti hati-hati. Rapat nomor 41 ayat 16. Rapat hubungan yang satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk. Dan Roh Kudus tidak bekerja di dalam tempat-tempat begini. Di dalam orang-orang yang begini. Karena dia sudah mengasihi roh demon ini menguasai kehidupannya. Tidak ada namanya self-control. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak tercerahkan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya. Matanya laksana merekah fajar. Lihat, bersinnya menyinarkan cahaya. Ini orang-orang yang baru mereka ngomong aja, mereka sudah marah. Sampai bersinnya menyinarkan cahaya. Matanya laksana mereka fajar. Kayak seperti kalau kita berbicara dengan orang-orang kayak begini, kayak mereka mau makan kita, padahal kita mungkin niat kita baik.
Jadi adalah orang-orang yang sangat defensif. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpacaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelak isinya. Nafas yang menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapan. Dan kita menjadi ketakutan. Dalam dagingnya gelambir berlekatan, melekat padanya tidak bergerak. Ini adalah, nih, lihat ya, di Kisah Rasul. Saya langsung loncat ke nomor yang, ini nomor page yang, aduh ya, the next page ya. Di Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, yang dan telinga kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ya, orang-orang yang menentang Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bekerja totally kebalikannya. Mereka adalah roh yang sangat lemah lembut. Mereka bisa self control, ada kasih. Dan tadi kita lihat, dia punya jubah itu berlekatan sampai angin pun nggak bisa nembus, teman-teman. Jadi hati-hati. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia serang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Lihat, sampai di firman Tuhan bilang, kita mau pakai pedang, itu tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Cuma dengan apa? Pelepasan. Oke. Kalau kita lihat 41 ayat 27, the next page. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia mentertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada terbikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur seperti penggeretan penggiring. Lubuk dibuatnya berbuah-buah seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Dia akan mengobrak-ngabrik keluarga kalian. Dia akan mengobrak-ngabrik ministry kalian. Di orang-orang tipe yang gini akan memutarbalikkan fakta. Karena ini ada twisting spirit. Mereka akan menghancurkan keluarga. Mereka akan menghancurkan rumah tangga. Mereka adalah orang yang akan menghancurkan bisnis-bisnis. Jadi karena mereka mengombang-ambing, mereka memasak campuran rempah-rempah di dalam membual-bual, mereka akan tiba-tiba seperti ada goncangan yang besar dan kita nggak sadar ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Ya, ayat 41 ayat 32. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya sehingga samudera raya disangka orang rambut putih, tidak ada tarangnya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggal takut kepadanya ialah adalah raja atas segala binatang yang ganas. Jadi yang menguasai orang ini, menguasai satu territorial spirit di Surabaya, ialah raja atas segala binatang yang ganas. Jadi kalau kita lihat buaya, ia adalah raja. Ini adalah high level of demon, high level of spiritual warfare. Dan kita perlu cari orang-orang yang punya otoritas. Semua orang bisa membebaskan orang, tapi otoritas itu belum tentu orang punya otoritas. Otoritas itu cuma bisa didapatkan dengan keintiman dengan Tuhan. Karena yang kita lawan bukan cuman roh, bukan spirit yang cuman perzinahan. Bukan. Ini adalah territorial spirit yang menguasai kehidupan orang itu. Sampai Roh Kudus pun gak mau tinggal di dalam mereka. Gak bisa nembus ke dalam kehidupan mereka. Karena mereka orang yang sangat proud. Mereka memakai pikiran mereka sendiri. Mereka suka memutarbalikkan keadaan. Mereka gak mau berhubungan dengan Tuhan. Mereka gak mau merendahkan hati mereka. Dengan mulutnya mereka berkuar-kuar. Amin. Aduh, saya lagi lihat lagi. Nah, sebentar. Bisa dibuka. Aduh ya, saya lihat PowerPoint saya. Mereka adalah orang yang nggak mau belajar minta maaf. Bagi mereka selalu mau menang sendiri. Jadi ini sesuatu, this is not a game, teman-teman. Ini bukan suatu permainan.
Kita nggak mau membawa monster ini masuk ke dalam rumah tangga kita, ke dalam ministry kita, dan kita kasih makan. Jadi begini ya, di dalam suatu kehidupan kita, kalau kita kasih makan, mungkin kita adalah orang yang egois. Kita mesti melawan keegoisan kita. Mungkin kita adalah orang yang pelit. Kita kasih makan, kita pelit terus. Lama-lama kita akan menjadi orang yang benar-benar tidak bisa diberkati Tuhan. Pas kita kasih makan ego kita, pas kita ngelihat mungkin suami kita marah-marah, kita mesti berperang bagi dia. Tanpa peperangan kalian tidak akan menikmati jarahan itu. Tanpa peperangan kalian tidak akan bisa menikmati kemenangan itu. Orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka mesti berperang. Pas mereka berperang, mereka akan menjarah. Kehidupan dari kita lahir sampai sekarang, kita mesti berperang. Pas kita, dengan sperma begitu banyak, dengan telur begitu banyak, cuman satu yang jadi kalian. Apakah kalian tidak berperang bersama sperma-sperma yang lain untuk menjadikan mungkin Maureen, mungkin Julianti, mungkin Tante Lichen di sini. Untuk menjadikan saya, sperma dan egg itu mesti berperang untuk menjadikan diri saya. Jadi sebenarnya dari kandungan kita sudah mulai berperang. Di sekolah pun kita berperang. Dalam kehidupan kita setiap hari supaya pas kita bangun pagi, Tuhan, ada the joy of the Lord. Ada sukacita Tuhan. Pas walaupun masalah menimpa kita begitu banyak, tapi kita berperang dengan diri kita sendiri. Tuhan, aku mau bersukacita. Peperangan terbesar kita sebenarnya bukan melawan roh-roh di udara, tetapi melawan diri kita sendiri. Kita bisa menguasai diri kita. Pas kita tahu kita menjadi orang yang sangat egois, kita orang yang suka ngomong besar, kita cari Tuhan. Tuhan ajari aku untuk gimana cara berbicara. Aku nggak mau menipu lagi. Aku nggak mau menjadi orang yang menulis kebenaran itu. Kita ngomong kebenaran. Jangan sampai dengan kebenaran itu kita membuat cerita yang lain biar orang bisa menerima yang tidak benar itu menjadi kebenaran. Dan bagaimana kita bisa menghilangkan? Kita mesti resist, kita mesti apa namanya? Resist. Jadi pas kita tahu kita menjadi orang yang sombong, Tuhan ajari aku. Mungkin pas kita dipakai Tuhan dengan dahsyat di panggung. Kita belajar, kita juga pas kita datang ke gereja, kita bersihin, mungkin kita vakum gereja itu. Mungkin kita mau untuk membersihkan bangku-bangku. Jadi kita mesti resist. Pas kita tahu kehidupan keuangan kita lagi surut, kita menabur. Karena benih itu mesti kita tabur untuk mendapatkan multiplikasi. Pas kita semakin duit kita semakin dikit, mungkin kita cuma punya 10.000 dalam kehidupan kita, dan kita bilang cuma tinggal 10.000 Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan tentang janda Syarfat bagaimana? Pas Nabi Elia datang ke tempat janda itu, dia bilang berikanlah masaklah pakai tunggu dan minyakmu terakhir. Itu benih yang dia tanam. Jadi pas kita tahu loh, pas kita tahu kita melawan seperti ini, kita mesti melawan dengan apa? Humbleness. Kita mesti melawan dengan kerendahan hati. Kita langsung memutarbalikkan keadaan kita bersama Tuhan. Sebentar ya. Jadi nih ya, tadi kan kalau kita lihat di Ayub 42 ayat 22, mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu dan berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Jadi ini adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu minta, Tuhan, aku minta belas kasihanmu, tolonglah aku. Tetapi ini ada orang-orang yang tidak ngomongin tentang prayerless generations. Orang-orang yang tidak, di tempat generasi-generasi yang tidak mau berdoa. Orang-orang apa sih yang tidak mau berdoa kepada Tuhan? Orang-orang yang sombong. Pas kita tidak berdoa, kita berarti memberikan tahu kepada Tuhan, Tuhan kita nggak perlu Engkau. Dan kita tahu nggak apa yang terjadi? Kita memposisikan diri kita di dalam dangerous position, di dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Kita memasukkan diri kita ke dalam air yang sedang bergoncang-goncang. Kita buka di page 14 di PowerPoint saya. Di situ ditulis Filipi 4 ayat 6 ya. Page 15. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi orang yang suka khawatir itu adalah orang yang tidak pernah berdoa.
Janganlah hendaknya itu di Filipi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau kita punya roh kekhawatiran, berarti kita adalah orang-orang yang tidak berdoa. Karena di firman Tuhan bilang, pas kita berdoa, kita tidak akan khawatir dan kita mengucap syukur. Karena doa itu akan membawakan power and life, kuasa tak terbatas dan kehidupan. Kita buka di page yang ke-15. Ya, oke. Mazmur 74 ayat 13. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikan menjadi makanan penghuni-penghuni pedang belantara. Kalau kita lihat, Leviatan itu bukan ngomongin cuma satu. Ada kepala-kepalanya. Jadi ini adalah demonic spirit. Demonic spirit yang mereka itu punya banyak sisi, banyak muka. Jadi kita mesti berhati-hati. Oke, next page. Mazmur 74 ayat 13-14. Oke, tadi saya baca Indonesianya. Ada Indonesia. Di dalam, sebentar saya buka lagi, Mazmur 74, 13, sebentar, saya buka di Alkitab saya aja. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikan menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Oke, tadi kita udah bahas. Oke. Tadi kita tahu ya, Leviatan itu punya kepala-kepala. The next page 17, ya. Ada perkaranya dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, ini ngomongin tentang spirit of Leviatan. Jadi kita selalu melihat orang merendahkan mereka. Lidah dusta, karena kita ngomongin tentang twisting spirit yang memutarbalikkan keadaan. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita menindas orang. Hati yang membuat rencana yang jahat. Karena kita ngomongin tentang twisting spirit. Jadi mereka bergerak di bawah dan tiba-tiba kita diterkam. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Inilah tipe-tipe orang yang mempunyai Leviathan spirit. Dan bagaimana kita bisa, oke, kita kalau kita ngomongin tentang semuanya itu akan panjang banget. Jadi saya akan ngomongin yang terakhir-terakhir aja, bagaimana kita bisa defeat Leviathan. Sebentar. Oke, bisa Pak ke page yang terakhir. Yesaya 27 ayat 1. Maka pada hari ini juga Tuhan dengan pedangnya yang tegar dan besar dan keras mendatangkan pembalasan atas Leviathan, yaitu ular mandut, dan atas Leviathan yaitu ular yang melingkar-lingkar dan ular naga yang di laut itu akan dibunuhnya. Jadi kalau kita ngomong Tuhan dengan pedangnya, itu ngomongin dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang tegar dan besar itu bukan makanan yang lembek. Kadang-kadang kita itu masih begini, kita ke gereja, kita milih pergi ke gereja yang kasih bisa kita enak, firman itu yang enak kita dengar, ngomongin tentang berkat. Tetapi tidak ada gereja yang ngomongin tentang speak the truth. Padahal firman the truth itu yang membebaskan kita. Kebenaran firman Tuhan yang akan membebaskan kita. Jadi pedang Tuhan yang tegar dan besar, ngomongin tentang ketajaman, kekerasan, untuk apa? To smash, untuk menghancurkan segala addictions, segala ketergantungan kita dengan spirit of fear kita, dengan spirit of anxiety kita, dengan spirit of depresi kita.
Jadi kita mesti memakai firman Tuhan yang keras dan tajam. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan itu dengan humbleness, dengan humility, kerendahan hati. Kita tidak memikirkan diri sendiri, kita tidak mau menang sendiri, kita tidak mau selalu tentang kita, diri kita, dan dari kita. Jadi bukan tentang semua kehidupan ini, bukan tentang diri kita, teman-teman. Dan kita mesti apa? Bertobat. Pertobatan itu bukan kita ngomongin cuman setiap minggu kita ke gereja hari Minggu. Pertobatan itu adalah setiap hari. Jangan sampai kita kasih iblis berpijak dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak bertobat, kita kasih makan ke egois kita kasih makan mungkin kefakiran kita kasih makan kepelitan kita kasih makan kesombongan kita. Dan itu akan menjerat kita makin lama makin dalam. Kita diseret masuk ke dalam air pelan-pelan, dan akhirnya apa? Kita yang mati sendiri. Dan unforgiveness, tidak bisa memaafkan. Karena kenapa? Orang yang sombong tidak pernah memaafkan orang. Selalu tentang diri kita. Dan kita pikir, gue bener kok, aku bener, ngapain aku maafin dia? Dia mesti minta maaf sama saya. Tapi percaya teman-teman, pas kita belajar tentang ini, kita mesti memaafkan. Karena yang dirugikan kalau kita masih kepahitan, kita kecewaan, kita orang yang baper, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam berkemenangan dengan spirit-spirit begini. Kalau emang dia yang salah, bagian dia dengan Tuhan. Tapi yang kita mesti lakukan di bagian kita, kita jangan mau kita terikat dengan sampah-sampah begini untuk mengikat kehidupan kita, sampai kita tidak bisa menerima berkat dari Tuhan kita. Bisa berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kenapa? Ada pijakan iblis dalam kehidupan kita yang mengikat kita. Kita jadi negative thinking. Amin. Amin. Oke, firman-Nya cuma sampai itu doang sih Pak Hebron. Thank you. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Silakan berkati. mau doa dulu. Bapak berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini Tuhan yang ditabur Tuhan akan mengubah, merestorasi, menghil kita Tuhan, mentransformasi kita Tuhan. Jadi kita tahu peperangan apa yang kita mesti lakukan Tuhan. Bapak kami patahkan, kami hancurkan Tuhan spirit of Leviathan dalam kehidupan kami. Mungkin itulah kesombongan kita Tuhan. Mungkin kita orang yang gak pernah mau belajar. Mungkin kita orang yang gak mau mencari Tuhan. Kita sombong dengan diri kita sendiri Tuhan. Mungkin kita hanya fokus dengan diri kita. Kita kasih makan stronghold kita. Kita kasih makan semua benih-benih yang dari setan dalam kehidupan kita. Kita gak mau menjadi orang yang berubah Tuhan. Tuhan please forgive us Lord. Maafkan kita Tuhan. Maafkan Tuhan semua Tuhan. Maafin Tuhan. Kalau kita suka menindas orang Tuhan, mungkin kita suka menuduh orang dengan mulut kita dan mengintimidasi mereka, Father Lord Jesus, please forgive us Lord. Tapi hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kami mau membebaskan diri kami Tuhan dari segala roh Tuhan yang mengikat kami bertahun-tahun Tuhan. Yang bisa membuat kami tidak hidup dalam berkemenangan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan pergi. Leviathan, get out right now. Mungkin itu dalam ministry kita, mungkin itu adalah dari dalam hubungan suami istri. Mungkin dalam bisnis kita Tuhan, kami perkatakan get out right now. Kami patahkan, kami hancurkan Tuhan dengan pedang roh Tuhan, dengan humbleness Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang yang rendah hati. Kami mau belajar Tuhan untuk orang yang selalu melayani Tuhan. Karena Kau datang untuk melayani kami Tuhan, dan kami juga bukan untuk dilayani, tapi kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.